Oke guys, kembali lagi bersama kita ya masih dengan teman-teman yang sama lah. Kita kali ini memasuki segmen 3. Dan di segmen 3 kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang belum sempat kita bahas ya di segmen yang sebelumnya gitu. Oke, dari Ogi ada yang bertanya lagi nggak nih? Penasaran banget sih pertanyaan ini. Oke. Kan kita tuh sebagai mahasiswa juga ya, kayak habis itu kita juga ikut organisasi, jangan organisasi dari, apalagi kakak-kakaknya tuh dari maba gitu ya. Pasti kan banyak banget waktu, harus pinter banget manage waktu gitu. Ada nggak sih Kak tips-tips nih untuk kita? Kadang kita juga kewalahan kan, kayak cuman tugas kuliah aja kayak, aduh kok nggak kelar-kelar kayak ya bener-bener ini? yang energinya udah keserap duluan gitu loh. Boleh dong kasih tips gitu. Oke, kalau dari aku sendiri ya, jadi aku belajar banget soal time management itu ketika di semester sebelumnya, di semester 6, itu aku di Jakarta, magang, tapi aku jadi vice president juga, marketing, gitu. Jadi semua itu bener-bener dalam satu waktu lah, banyak banget gitu kan, dan nggak bisa ada satu hal yang harus ditunda atau bahkan nggak dikerjain, itu nggak bisa banget gitu. Jadi yang aku pelajari adalah yang pertama priority tasking dulu gitu. Aku ngelis dulu mana aja sih yang harus aku selesain dan aku buat skala prioritinya. Dari biasanya tuh aku buat 4 kayak gini ya, 4 kuadran. Jadi yang pertama itu ada yang penting tapi susah, penting tapi mudah, nggak penting tapi susah, dan nggak penting tapi mudah gitu. Nah aku itu ngerjainnya dari yang paling mudah dulu sebenarnya, gitu, dari yang paling mudah dan paling urgent gitu. Nah kenapa? Karena kalau misalnya kita ngerjain sesuatu yang susah dulu, itu kan bakal take time banget kan, gitu. Jadi aku ngerjain yang mudah dulu supaya aku bisa punya waktu lebih untuk ngerjain hal-hal yang sulit gitu. Terus ketika aku udah task priority, itu aku biasanya time blocking gitu, karena aku sebelumnya magang itu aku dari 9 to 6 itu aku benar-benar fokus di magang itu sendiri gitu. Karena kalau untuk ngerjain dua hal dalam satu waktu dan dua-duanya itu sama-sama penting, itu keduanya pasti nggak akan ada yang efektif gitu. Jadi aku maksimalin dulu magangku, dan setelah selesai aku baru ngurusin perkuliahan gitu, perkuliahan dan juga organisasi gitu. Dan aku tuh selalu nanemin ke diri aku sendiri kalau misalnya kalau misalnya memang belum selesai, nggak apa-apa diselesain besoknya. Jadi kayak istirahat dulu lebih awal, besok bangun lebih awal gitu. Itu sih kalau dari aku untuk manajemen waktunya gitu. Dan lebih penting lagi manajemen energi gitu. Nah karena kan aku introvert ya teman-teman, kayak ketika aku kemarin magang itu aku harus bisa manajemen energiku supaya ketika ketemu partners, ketemu stakeholder, itu aku bisa tetap oke nih gitu kan, tetap perform gitu. Jadi energi manajemen itu penting banget gitu. Jadi ketika aku udah ngerasa aku capek nih, aku istirahat, nggak aku paksain gitu, dan tetap ngeluangin waktu untuk ngerjain hal-hal yang aku suka gitu. Kayak misal keliling untuk foto gitu, karena kan aku suka fotografi juga. Itu sih, jadi nyari waktu untuk ngelakuin hal-hal yang bikin aku seneng juga. Naikin mood, charge energi, terus kayak kafe mungkin, makan-makan kayak gitu. Nyobain makanan Tapi itu ngebantu banget benar. Jadi kayak refresh mata kita gitu ya. Betul. Kenapa sih belibet nih? Aku juga sebenarnya introvert tau, percaya nggak? Oh iya kan? Iya. Wow, masa? Jujur aku sebenarnya introvert juga kan, tapi karena berhubung ini aku sempat kerja juga, jadi kayak katanya ambivert tuh nggak ada ya, ada cuma introvert sama extrovert doang kan. Tapi aku tetap percaya ada ambivert itu, karena bener-bener yang kayak extrovert enggak, introvert juga udah enggak. Tapi kayak bener-bener yang aku rasa sih kayak udah bener-bener berani take action gitu dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Karena bener-bener yang emang charge energi itu seperlu itu. Karena kita kayak misalkan kita kampus nih, kayak kelas pagi, bener-bener kalau misalnya kita nggak bisa bener-bener manage energi gitu. Kalau misalnya kita kelas sampai sore itu bener-bener udah kayak nggak ada gairah lagi untuk ngikutin kelas, ya ada kayak ngantuk segala macem gitu sih. Jadi ya kayak bener-bener yang kakak jelasin tadi itu bener-bener sebenarnya kepake banget sih kak gitu. Bisa ditiru kali ya. Bener, aku nyontek sih, nyontek gini. Gini ya, ada 4. Gini. Tapi tadi kan
kakaknya juga sempat magang. Tapi kalau magang, Aiseknya tetap jalan atau gimana? Tetap jalan. Oke, tetap Gitu. jalan. Online ya kayak gitu? Online Iya, dong. Koordinasinya online? Iya, koordinasinya online. Dan menurutku yang paling susah adalah manage tim aku sendiri gitu. Karena kalau online tuh kan agak capek ya. Iya. Dan memang sekarang tuh udah masanya udah nggak Zoom lagi gitu loh. Masih agak ya lebih enak ketemu langsung, lebih cepat gitu kan. Jadi aku apa ya, challenge aku adalah gimana caranya aku bisa menjaga komunikasi ke members aku, 9 members aku. Jadi itu kayaknya challenge terbesar aku sih, gitu. Karena kayak misalkan kakak nyampein pesan yang ini belum tentu besok pun mereka baca gitu. Mungkin mereka ada kesibukan lain Iya, gitu kan. Jadi kayak gitu. bener-bener yang kita harus bener-bener bikin strategi juga mungkin ya kayak. Benar. Oke Apalagi sih. magangnya juga di luar Lampung kan, jadi Di luar harus. juga. Oke. Susah banget. Kalau untuk Kak Restu sendiri gimana tuh manage waktunya? Oke, mungkin ini sih ya. Kalau aku sendiri sebenarnya aku pack banget tuh di semester kemarin gitu kan. Karena kemarin itu aku jadi team leader ya kan, dan itu di departemen yang baru gitu. Dimana aku jadi team leader itu di departemen external relations gitu kan. Dan kebetulan juga semester kemarin aku masih full kuliah kan. Jadi bener-bener kayak aku harus kuliah kan dari hari Senin sampai Jumat. Terus aku juga harus yang namanya approach partner gitu dari ya weekdays juga gitu. Jadi bener-bener kalau tips dari aku ya, sebenarnya aku lebih ke ini sih, ngelis kerjaan-kerjaan yang bakalan aku lakuin selama seminggu itu apa gitu. Yang pasti kan kuliah kan, dan itu yang nggak berubah-berubah. Itu yang fix gitu. Tapi yang nggak fix kan yang pasti yang dari ISEC kan. Kayak kita harus ke tempat inilah, tempat itulah, ketemu sama stakeholder ini, stakeholder itu gitu. Jadi bener-bener kayak dibagi-bagi aja sih. Kalau misalnya ternyata ada jadwal yang tabrakan, biasanya aku tes delegating ke member aku gitu untuk bisa datang ke schedule itu gitu. Dan juga biasanya aku lumayan ini sih, lumayan sangat menggunakan absen kuliah ya. Jadi itu benar aku maksimalin gitu kan. Jadi kalau misalnya ternyata bener-bener dari member aku itu nggak ada yang bisa semua gitu, dan ternyata ada agenda penting gitu ya, maksudnya di luar perkuliahan, ya mau nggak mau aku absen gitu kan. Cuman ya tetap memperhatikan juga gitu, kayak aku absen udah berapa kali nih gitu kan. Karena nggak mau kan tiba-tiba udah kelewat, ya ngulang dong gitu Iya, gimana. betul Gitu. banget. Jadi sebenarnya itu sih kayak aku bener-bener apa ya, ngetes delegating ke member-member aku untuk agenda-agenda yang ada di eksternal gitu. Oke, jadi semuanya harus jalan, kuliah jalan, organisasi jalan, magang juga. Jadi kayak pernah nggak sih Kak, kita kan udah bikin nih kayak jadwal gitu kan, kayak skala priority gitu. Pernah nggak sih kayak setelan gila aja deh, udahlah bodo amat gitu, kayak udah capek banget nih gitu kan. Jadi kayak pernah nggak sih ngelakuin hal-hal kayak gitu yang sebenarnya misalkan plan ini sekarang apa, terus tiba-tiba pas eksekusinya beda gitu, kayak aduh udah nggak kesempet nih gitu. Pernah nggak sih kayak kira kayak gitu? Aku pernah kayak gitu, Pernah? pasti pernah kayak gitu kan, karena jadwal juga padat gitu. Dan kalau misalnya apa ya, ketika aku menghindari hal tersebut, justru outputnya itulah yang bakalan bikin aku nyesel dan lebih capek lagi gitu. Jadi lebih ke apa ya, karena aku sebelumnya udah nyoba kan, ini kayaknya gue tinggalin aja kali ya gitu kan, kayak udah deh kayaknya nggak apa-apa gitu. Dan pada akhirnya outputnya itu getting worse gitu, malah lebih buruk gitu. Jadi lebih baik capek-capek lah di situ ngerjain hal tersebut. Dan kalau misalnya memang hasilnya nggak sesuai output lagi, nggak sesuai sama yang kita inginkan, itu aku lebih ke evaluasi lagi. Oh kira-kira apa ya masalahnya, apakah memang dari energi aku kah yang mungkin aku kurangin dulu mainnya gitu kan, aku fokusin ke sini. Dan yang kedua mungkin aku bisa lihat dari gimana nih task manajemen aku, apakah memang kemarin itu aku terlalu berkutat banget sama ini, mungkin aku harus dirubah lagi gitu penempatannya, waktunya gimana gitu. Itu sih, jadi lebih ke nyari root cause-nya itu di mana gitu, poin masalahnya itu di mana gitu. Berarti emang pernah ya. Kalau Restu sendiri, Kak Restu gimana Kak Restu? Apa ya, sebenarnya kalau aku tuh lebih ke disiplinnya sih. Oh, wih disiplin Kayak- abis. Kalau kita kayaknya udah ngeliat, aduh udah pusing nih. Pasti sering kan kayak udah pokoknya hari ini gue mau ngerjain ini gitu. Tiba-tiba diajak main kemana gitu Iya, kan sering banget gitu. sih. Terus tiba-tiba ada kegiatan lain kemana. Nah itu sih sebenarnya yang apa ya, harus dijaga banget disiplin itu. Karena ya kalau misalnya gitu terus pasti mau nggak mau kita nunda terus kan gitu. Jadi harus benar-benar strict ke timeline yang kalau misalnya hari ini gue rencana mau ngerjain ini, ya udah kerjain gitu, benar-benar strict ngerjain itu gitu. Karena emang Banyak kayaknya, banget godaannya itu. banyak tuh emang kayak generasi kita tuh ini sih ya, maksudnya kebanyakan deadliners ya Iya, kan, betul. kebanyakan suka nunda-nunda gitu. Jadi kayak mau nggak mau emang kita harus maksa diri sih gitu buat disiplin itu tadi gitu, karena ya
kalau misalnya nunda-nunda terus bakalan capeknya tuh di akhirnya justru Iya, kayak tapi semuanya sebenarnya iya sih, numpuk jujur gitu ya. kan, kuliah numpuk, organisasi numpuk gitu. Jadi mau nggak mau emang ya harus strict to the timeline itu sih. Iya, kadang kita tuh kayak baru ngerjain dikit, aduh kayaknya gue harus istirahat deh, kayaknya gue harus self reward deh gitu. Baru Ya ngerjain sedikit, sebenarnya kita udah tuh nonton nggak butuh film banget gitu. gitu. Iya, ya. Kayak udah misalkan udah ngerjain dikit nih tugas nih, ngetik. Apalagi kayak kita ngerjainnya dari gawai gitu kan. Tit, langsung kayak WA buka, langsung kayak ke IG, ya kayak rebahan scroll. Distraksinya tuh. banyak banget kan. Iya, iya. Distraksinya bener. Nah itu sih kayak kita tuh harus aware juga kayak sebenarnya kalau misalnya kita lagi fokus sesuatu, hal-hal apa sih yang bisa ngedistraksi kita gitu. Kalau misalnya kita udah tahu hal apa yang kemungkinan besar bakal ngedistraksi, ya udah itu hindarin hal-hal itu gitu. Bener-bener kalian aware gitu sama apa yang kalian kerjain. Gitu. Bener-bener. Ya, kalau misalnya ngerjain sesuatu di rumah nih, enak kan nggak keluarin duit, tapi godaan kasur tuh kenceng banget Iya. gitu kan magnetnya. Nah aku biasanya Jangan di kamar tuh kalau iya kayak jangan di gitu. kamar, kayak Kerjain coba ya. ke perpus gitu kan, yang aku memang harus well dress, harus siap-siap, dan di situ juga jadinya kerjain gitu. Jadi aku menjauhkan diri aku dari distraksi tersebut. Iya, Gitu. kadang juga well dress itu bikin kita semangat gitu loh kan, kayak dari siap-siapnya segala macam, terus waktu kita ngerjain jadi semangat gitu, nggak mageran. Mungkin kayak kita ngehargain effort kita juga kali ya untuk well dress gitu. Jadi kayak tujuan kita misalkan mau nugas udah well dress, kayak masa sih di sana kayak enggak gitu kan, nggak tugas. Jadi kayak gitu sayang kan. juga waktu yang udah terbuang sia-sia gitu. Bener sih. Terus mau nanya juga dong Kak, kayak kenapa sih tertarik banget sama gabung organisasi ISEC ini gitu kan? Kayak sebenarnya ada sebenarnya mau join ini kayak karena ada unsur ajakan orang gitu, atau kayak pure kemauan sendiri gitu. Oke, kalau dari aku sendiri, dari awal aku masuk itu memang pure kemauan aku sendiri gitu. Karena aku aku menyadari kalau selama aku SMA dulu itu aku adalah anak yang nggak pede banget. Kayak aku ngomong terbata-bata, aku takut ngobrol sama orang baru. Dan di perkuliahan aku ngomong sama diri aku sendiri kalau misalnya mau kayak gini terus, nanti kedepannya bakalan gimana gitu. Dan juga salah satu hal yang mungkin bisa jadi trigger untuk teman-teman gitu ya, yang salah satunya ambisi paling besar lah sehingga kita bisa berani melakukan hal tersebut. Kalau dari aku sendiri adalah karena aku anak pertama gitu. Oh, iya, benar. Karena aku anak pertama dan ada banyak hal yang harus aku kejar gitu. Jadi dari situ aku coba nyari di Unila mana sih organisasi yang kira-kira bisa bantu aku thriving banget, bisa bantu aku berkembang banget, dan aku menemukan itu di ISEC gitu. Dan di awal tahun sebenarnya aku belum tahu banget nih kira-kira organisasi mana aja yang cocok sama aku. Jadi aku ikut ISEC, aku ikut HIMA, aku juga ikut organisasi bahasa Inggris juga sebelumnya gitu. Aku coba banyak hal gitu. Dan kenapa aku memutuskan untuk lanjut di ISEC adalah karena aku dapat banyak banget hal dari ISEC gitu. Kayak aku percaya kalau aku yang sekarang itu benar-benar di shaping dari ISEC itu sendiri gitu. Dari mulai opportunity lain yang datang kepadaku itu adalah karena ISEC itu sendiri gitu. Jadi aku jadi orang yang lebih berani untuk ngobrol sama orang baru, atau bahkan berani gitu ya untuk ngobrol di depan orang banyak, itu karena ISEC itu udah ngasih banyak banget kesempatan untuk aku berkembang gitu, dan juga di challenging environment itu sendiri. Betul. Itu sih kalau dari aku. Kalau dari Kak Restu sendiri gimana Kak? Oke, sebenarnya apa sih yang buat gue tertarik gitu ya masuk ISEC? Sebenarnya awalnya tuh gue kan belum kuliah ya gitu. Sebenarnya beda nih kalau Fadia kan dia nyari tahu sendiri kan. Nah kalau gue itu sebenarnya diajak temen gitu. Dan kebetulan juga temennya itu masih di ISEC sekarang dan jadi ketua divisi juga gitu. Ketua divisi untuk local project gitu. Nah dulu tuh sebelumnya waktu zaman sekolah tuh gue tuh bener-bener orang yang nolep banget lah gitu kan. Kayak bener-bener kerjanya cuma main game, terus di rumah, terus ya udah kayak gak ngapa-ngapain gitu kan. Terus ya gara-gara COVID juga kan waktu itu gitu. Tapi ada satu temen gue ini ngajak gitu. Kayak dia kan udah join duluan tuh, dia udah jadi member ISEC duluan, dan dia tuh ngajakin gue untuk gabung project dia, yang mana lokal project tadi gitu. Kan gue belum belum ada kegiatan apa-apa tuh gitu kan. Jadi ya emang penasaran juga kan waktu itu. Jadi yaudahlah gitu, gabung aja gitu kan, coba-coba gitu. Dan ternyata waktu gabung programnya ISEC seru gitu kan, ketemu banyak orang, terus bener-bener lingkungan di ISEC itu yang bener-bener sesuportif itu loh gitu. Jadi nggak ada yang bener-bener
kayak ngatain orang atau apa gitu, kita nggak ada gitu. Benar-benar kita ya udah, kita tuh belajar di sini bareng-bareng, nge-support each others gitu. Dan dari project kita tuh kayak ngerasa nyaman sih sebenarnya gitu dengan Isaac gitu. Jadi ya udahlah gitu, kayaknya join Isaac aja gitu lah gitu. Karena emang pada waktu itu belum ada gambaran untuk organisasi yang lain juga sih gitu. Baru Isaac inilah gitu first organization aku gitu. Jadi dan ternyata pas first impressionnya ke Isaac itu baik, ya udah gitu, bener-bener sampai di situ ya udah tertariknya ke Isaac aja gitu, dan sampai sekarang loyal di Isaac gitu. Oke, berarti emang lingkungan Isaac itu bagus banget, bersih banget. Jadi kayak that's why kenapa anggota-anggotanya itu pada nyaman. Dan juga benar-benar apa ya, kayak organisasi yang benar-benar kayak ngasih insight gitu loh, pembelajaran ke anggota-anggotanya, terutama ke Kak Restu dan juga Kak Fadia gitu. Dan untuk Kamers nih yang mau join juga bisa banget gitu ya. Dan kita juga bakal, kan kita udah ngobrol ya di segmen 3, dan kita bakal lanjut ke segmen 4 yang dimana kita bakal apain tuh? Kayak mungkin bakalan ya sedikit game lah ya mungkin. Tapi langsung aja dicek di episode 4, di segmen 4. Bye-bye Kamers. Bye.